إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhan nas rahimakumullah. Jamaah Jumat yang semoga kita semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di Jumat yang berbahagia ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran dan keagungannya. Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan kita yang Maha mengetahui segala keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa kita masih sering terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang Maha mengetahui bahwa kita masih sedikit dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Namun Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita nikmat-Nya, masih terus menyempurnakan nikmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Tidaklah kalian memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-Nya yang zahir dan yang batin. Kemudian salam dan salawat kita senantiasa kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari akhirat kelak, Nabi yang menjadi teladan kita dalam segala hal. Jamaah Jumat yang berbahagia, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyiapkan waktu-waktu kebaikan, menyiapkan hari-hari yang berberkah, menyiapkan musim-musim yang baik agar bisa dimanfaatkan oleh seorang hamba untuk lebih meningkatkan kebaikan dan ketaatannya, dan agar dia lebih menjaga dirinya dalam melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan waktu kebaikan tersebut, yaitu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan musim-musim kebaikan agar kita sebagai seorang hamba memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Bulan suci Ramadan sebentar lagi akan mendatangi kita, yang mana bulan tersebut adalah bulan kebaikan, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu surga, akan membuka pintu-pintu kebaikan dengan selebar-lebarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka, pintu-pintu kesalahan dengan serapat-rapatnya. Namun hadirin yang berbahagia, sebelum Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan,
Allah mengizinkan kita untuk melewati bulan Sya'ban, untuk melintasi bulan Sya'ban. Yang ketika kita ibaratkan bulan suci Ramadan sebagai sumber semerbak wangi yang harum, maka bulan Sya'ban dia adalah hembusan-hembusan dari wangi yang harum tersebut. Maka hendaknya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Tuhan kalian ada waktu-waktu, ada hembusan-hembusan. Maka hendaknya kalian mencari hembusan tersebut. Karena kapan kalian mendapati satu hembusan dari kebaikan tersebut, maka engkau tidak akan merasakan yang namanya kecelakaan selamanya. Ketika engkau merasakan satu hembusan dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menakdirkan kita untuk berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, bulan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal-amal saleh yang beliau sallallahu alaihi wasallam tidak kerjakan di luar bulan Sya'ban. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran ma yasumu illa Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah." Kata Ummul Mukminin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memperbanyak puasa sunnah melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban. Karena kata Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Sya'ban dengan sebulan penuh. Di riwayat yang lain, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha juga mengatakan, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan." Tidaklah saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali puasa beliau di bulan Sya'ban dan di bulan suci Ramadan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memanfaatkan bulan Sya'ban dengan mengerjakan kebaikan, dengan mengerjakan puasa yang mana puasa yang beliau kerjakan tidak pernah sebanyak dari puasa yang beliau kerjakan di bulan-bulan yang lainnya? Jawabannya hadirin, hikmahnya adalah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung menyampaikan kepada kita. Karena kata beliau, bulan Sya'ban adalah bulan yang mana kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Padahal sekali lagi, bulan Sya'ban adalah bulan yang akan mengantarkan kita menuju bulan suci Ramadan. Bulan sebagai persiapan kita untuk menjemput bulan suci Ramadan. Bulan sebagai ajang untuk pemanasan bagi kita untuk masuk di bulan suci Ramadan. Sahabat Usama bin Zaid, sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa sebulan penuh, berpuasa sebanyak yang engkau lakukan di bulan Sya'ban." Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Kata Rasulullah, bulan Sya'ban adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Bulan tersebut terletak antara Rajab dan Ramadan. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin." Dan bulan Sya'ban juga bulan diangkatnya amal-amal menuju Allah Subhanahu wa taala. "Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Dan kata Rasulullah, dan saya suka dan saya mencintai ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan saya dan saya dalam keadaan berpuasa. Jika saja bulan suci Ramadan diibaratkan sebagai kekasih yang kita rindukan, maka bulan Sya'ban adalah hendaknya kita mempersiapkan sebelum kita berjumpa dengan orang yang kita cintai. Ketika kita ingin berjumpa dengan orang yang kita cintai, maka tentu kita menyiapkan dengan persiapan yang terbaik. Hati kita akan diliputi 2 rasa. Yang pertama, kita akan was-was. Yang kedua, kita akan bahagia. Kita bahagia karena kita akan berjumpa dengan orang yang kita cintai. Namun kita juga akan cemas karena boleh jadi kita tidak ditakdirkan untuk berjumpa dengan orang tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bulan Sya'ban, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi hari-harinya di bulan Sya'ban dengan kebaikan, ini mengajarkan kepada kita bahwa boleh jadi kita tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun kapan kita memanfaatkan bulan Sya'ban dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala
akan menuliskan bagi kita pahala yang sempurna. Karena kita menyiapkan bulan suci Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Kita telah menyiapkan sejak dahulu, sejak sekarang, sejak bulan Sya'ban. Dan ketika di bulan suci Ramadan, kita tidak akan kaget lagi dengan amal-amal saleh. Begitu banyak tawaran-tawaran kebaikan di bulan suci Ramadan. Namun persiapannya sejak sekarang di bulan Sya'ban. Persiapan untuk berjumpa dengan Ramadan bukan dengan untuk membeli begitu banyak pakaian-pakaian. Bukan untuk merenovasi rumah. Bukan dengan menyiapkan makanan selama sebulan penuh. Namun persiapan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan adalah kita mempersiapkan dengan hati yang bersih. Karena kapan hati kita bersih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita taufik, akan memudahkan kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kita menyiapkan sejak sekarang, memperbanyak puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kita memperbanyak membaca bacaan Al-Quran. Bahkan disebutkan dari para salaf, mereka mengatakan syahrul Sya'ban, syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca-pembaca Al-Quran. Tidak sedikit dari mereka yang menutup kedai toko-toko mereka dengan mempersiapkan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mereka meninggalkan bisnis mereka dan mereka memanfaatkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak amal-amal soleh. Karena nanti sebelum mereka berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dia telah bertemu dengan bulan suci Ramadan dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Maka hadirin yang berbahagia, sebelum datang bulan yang mulia tersebut, hendaknya kita mempersiapkan bulan tersebut dengan memperbanyak kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi, sekali lagi hadirin, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Namun kapan kita memanfaatkan bulan Sya'ban sejak sekarang dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita dengan balasan yang sempurna, karena kita akan berlomba dengan dua hal. Entah kita akan berjumpa dengan Ramadan atau kematian akan menjemput kita. Maka persiapkan dengan memperbanyak amal-amal saleh, mempersiapkan dengan bekal yang sebaik-baiknya, yaitu takwa dan amal saleh, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di sisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisailil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin yang berbahagia, hidup kita adalah perlombaan. Allah Subhanahu wa taala ketika mengajak hambanya menuju ampunannya dan menuju surganya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan menuju surga yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala ketika mengajak hambanya menuju ampunannya, Allah tidak menunggu waktu tua bagi hambanya untuk bertaubat. Namun Allah Subhanahu wa taala mengajak kita sejak sekarang untuk menuju ampunannya dan untuk menuju surganya dengan mengerjakan begitu banyak kebaikan-kebaikan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk urusan surgalah hendaknya mereka saling lomba-melomba. Jangan sampai kita menjadi orang yang terdepan ketika berkaitan dengan umur-umur dunia, berkaitan tentang urusan-urusan dunia, dan kita menjadi orang terbelakang ketika berkaitan tentang urusan akhirat. Hendaknya kita menjadi orang terdepan ketika ada ajakan-ajakan kebaikan, ada panggilan-panggilan amal saleh, agar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam ketika dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia begitu cepat-cepat meninggalkan kaumnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Kenapa engkau begitu cepat meninggalkan kaummu wahai Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam mengatakan,
wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Saya bersegera menuju panggilanmu agar engkau ridha terhadap saya. Maka kapan kita ingin Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kebaikan kita, ridha terhadap amalan kita, maka hendaknya kita menjadi orang yang bersegera menjemput ajakan-ajakan kebaikan. Hadirin yang berbahagia, hari Jumat adalah hari yang baik bagi kita untuk kita manfaatkan, memperbanyak kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, pada hari Jumat ada satu waktu kapan seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doanya. Dan kebanyakan riwayat menyebutkan waktunya adalah setelah asar sampai menjelang maghrib. Maka marilah kita memanfaatkan dengan meminta sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di hari Jumat kita diperintahkan untuk memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الختام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.